Jumpa kembali di channel saya teman-teman. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya ya. Hari ini saya akan membahas dan menganalisa sebuah pemberitaan yang sedang viral, yaitu di mana Felicia Taisu sudah memberi kronologi kejadiannya, hubungannya dengan Kaisang seperti apa. Kita akan menganalisanya, namun sebelumnya kita harus memposisikan diri kita di kondisi mereka berdua. Jadi mereka berdua ini kan yang satunya anak presiden, yang satunya anak orang terpandang. Jadi kita nggak bisa berpikir menilai mereka dari sudut pandang kita yang hanya sebagai rakyat biasa saja. Nah, saya sudah melihat dari awal sampai akhir tentang videonya Felicia Taisu di akun YouTube pribadinya, di mana dia mengunggah kronologinya karena dia ingin agar netizen ini memahami kronologinya seperti apa, tidak menghujatnya lagi, tidak memojokkannya lagi. Harapannya seperti itu. Terus di isi-isi poin-poinnya juga bisa kita tangkap kalau dia membawa nama Pak Jokowi dengan membawa nama Ibu Iriana juga, terus membawa Pancasila, juga membawa Gus Dur. Nah, kenapa dia membawa Pancasila? Kalau menurut penilaian saya, karena dia berharap sebagai anak nomor 1 di negara Indonesia, anak presiden, Kaisang ini sudah bisa menerapkan isi-isi dari sila-sila di Pancasila. Dan saya bisa menggarisbawahi kemungkinan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini ya. Jadi kita harus bisa memanusiakan, menghargai seseorang seadil-adilnya, semacam itu. Mungkin harapan Felicianya seperti itu ya, tapi saya ini cuman sebatas prediksi loh ya. Pemikiran Felicia mungkin seperti itu. Dan yang tahu sendiri ya Felicia, apa maksudnya dia membawa Pancasila. Dan mengapa dia membawa nama Gus Dur? Dikarenakan menurut Feli, Gus Dur ini adalah sosok yang sangat modern dalam merangkul suku, ras, dan agama. Tidak membeda-bedakan. Kenapa dia membawa itu? Karena kebanyakan yang komen itu membawa suku dan agama. Nah, mungkin karena itu mengapa alasan Felicia ini memunculkan sosok Gus Dur di dalam videonya. Kemudian mengapa dia bawa nama Pak Jokowi dan Ibu Iriana? Ini agak berat ya, karena Pak Jokowi dan Ibu ini sebagai simbol negara. Jadi segala perbuatan Pak Jokowi dan Ibu Iriana tentunya akan ada banyak pertimbangan sebelum dia melangkah. Dan makanya mungkin dia memilih diam dikarenakan untuk tidak memperkeruh suasana. Saya rasa seperti itu ya. Kemudian mengapa dia bawa nama Pak Jokowi dan Bu Iriana? Pak Jokowi ini juga sebagai presiden negara Indonesia, orang nomor 1. Tapi Pak Jokowi juga sebagai orang tuanya Kaisang, orang tua dari Kaisang, yang mau nggak mau menurut pemikiran saya, Felicia ini berharap jika kedua belah orang tua ini setidaknya memberi saran atau masukan kepada Kaisang untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat. Menurut kronologinya kan Kaisang ini sudah menjanjikan kepada Feli untuk menikah, ya, untuk menikahi. Tapi setelah janji itu, maksudnya setelah dia mengungkapkan itu, 2 minggu kemudian dia menghilang. Ibaratnya seseorang yang sudah dilambungkan ke langit kemudian dijatuhkan, diblok begitu keras. Tentunya akan ada perasaan kecewa dan sakit hati yang begitu dalam. Dan pihak perempuan tentunya akan mencari tahu kenapa ini bisa terjadi. Sedangkan 2 minggu yang lalu dia sudah bilang kalau akan menikahi. Nah, kalau hal itu terjadi pada kalian, bagaimana perasaan kalian? Sebagai wanita, yang dominan itu berpikir dengan perasaannya, yang bekerja itu berperasaannya. Lain dengan laki-laki. Kalau laki-laki bicara dengan logika, maksudnya berpikir dengan logika, tapi kalau perempuan lebih dominan kepada perasaannya. Jika hal itu terjadi pada kalian, bagaimanakah perasaan kalian? Mungkin, oh itu bukan jodohnya, oh itu bukan ini, oh itu beda agama dan sebagainya. Kalau mereka ini beda agama,
tentunya pemikiran itu sudah dari dulu mereka nggak akan berpacaran sampai 5 tahun. Dan saya rasa kalau mereka sudah diundang ke istana, sudah tampil bareng dalam sebuah momen, tentunya sudah ada welcome dari keluarga Pak Jokowi pada Felicia. Ayo, kenapa ini? Menurut penglihatan saya, dalam waktu 2 minggu itu setelah Kaisang mengungkapkan perasaannya, ada sebuah kejadian yang begitu mendadak. Dan kejadian itu tentunya tidak bisa diungkap di publik. Karena kalau diungkap di publik bisa menjadi konsumsi media dan digoreng-goreng menjadi kurang bagus jadinya. Karena kita tahu Bapak Presiden ini, Pak Jokowi ini adalah Presiden negara Indonesia, simbol dari lambang negara Indonesia, ya. Jadi apapun yang dilakukan akan dipikir masa-masa. Mengapa mereka diam? Tentunya mereka punya alasan tersendiri yang tidak bisa diungkap di publik. Nah, ini ya. Jadi kita juga harus bisa memahami status sosial Pak Jokowi ini merupakan kepala negara, lambang negara, tidak bisa seenaknya melakukan sesuatu. Namun yang disayangkan ini anaknya sudah tahu kondisi keluarganya merupakan orang nomor 1. Setidaknya janganlah memberi janji-janji, janganlah gampang memberi komitmen pada seseorang wanita. Nah, siapa sih yang gak suka bisa mantu dengan anaknya Pak Jokowi? Semua orang pingin. Ya, karena itu jangan menyalahkan misalnya kalau keluarga Felicia bangga jika anaknya dekat dengan Kaisang. Kalian sendiri aja, kalau anak kalian bisa dekat dengan seseorang yang punya status sosial lebih tinggi, pasti juga akan bangga. Makanya itu kalau kita menilai, kita juga harus terapkan pada diri kita sendiri. Seandainya anak kita dekat dengan seseorang yang mumpuni, pasti kita juga akan bangga. Demikian juga dengan keluarga Felicia. Mengapa keluarga Felicia berharap? Dikarenakan omongannya Kaisang yang akan menikahi Felicia. Seandainya Kaisang tidak ngomong seperti itu, tentunya keluarga Feli tidak terlalu berharap untuk bisa menikah dengan Kaisang. Apalagi sudah diendeng-endeng, diajak ke istana, fotonya diunggah di IG dan lain sebagainya. Nah, kalau dibilang keluarga Feli pansos, saya rasa enggak. Nah, karena yang lebih sering mengunggah fotonya Feli di IG-nya Kaisang itu Kaisang sendiri. Kalau di IG-nya Feli nggak seberapa, tapi foto kedekatannya Kaisang dengan Feli lebih cenderung diunggah di IG-nya Kaisang. Ini loh ya. Jadi kita harus bisa menilai dari sudut pandang kedua belah pihak, juga dari kronologi kejadiannya, juga dari bukti-bukti yang ada, sehingga kita bisa berpikir lebih jernih lagi dalam menilai sebuah kejadian. Sebuah kejadian tidak akan terjadi jika tidak ada sebab. Nah, kenapa keluarga Felicia menuntut? Karena Kaisang yang memberi janji, sudah menyanggupi, sudah berkomitmen seperti itu. Nah, kenapa Pak Jokowi diam? Dikarenakan ada sesuatu alasan yang mungkin gak layak untuk dipublikasikan. Mungkin alasan ini tentunya ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak bisa dibicarakan di sini. Ya, jadi ada banyak tanda tanya di sini. Sebagai netizen, saya dan kalian juga harus pintar-pintar menyikapi, memposisikan diri kita di kehidupan mereka. Nah, kenapa keluarga Felicia sampai marah seperti itu? Karena skalanya sudah bukan skala keluarga lagi permasalahan ini. Feli sudah diundang di istana, Feli sudah ikut acara momen-momen di istana. Otomatis istana itu merupakan kebanggaan negara Indonesia. Nah, mau nggak mau rakyat Indonesia sudah berpikir, oh ini calonnya Kaisang, oh ini nanti seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ketika hal itu tidak terjadi, keluarga Felicia ini malunya seperti apa? Apalagi di ghosting, merasa nggak dihargai. Nah, itulah.
Jadinya kita jangan menyalahkan satu dan lainnya. Kita harus bisa berpikir jernih. Mengapa keluarga Felicia marah? Dikarenakan skalanya sudah bukan skala keluarga permasalahan ini. Skala nasional, bisa juga skala internasional. Karena berhubungan dengan anak presiden. Nah, ini loh ya. Jadi sebenarnya Kaisang ini yang harus disalahkan. Bukan bapaknya, bukan ibunya, tapi Kaisangnya ini yang harus bisa gentle menghadapi permasalahan ini. Karena sumbernya di Kaisang, di omongannya. Terus ada yang bilang, biasa dalam hubungan, janji-janji mulut dan begitu-begitu. Sesuatu yang buruk itu jangan jadikan kebiasaan. Mengapa seseorang bilang biasa? Kenapa? Karena kejadian ini sering terjadi. Karena sering terjadi, makanya diadakan pembenaran. Padahal itu salah, nggak benar. Jadi kita bicara pada koridornya saja. Kalau itu memang nggak benar, ya kita bilang nggak benar. Jangan bilang itu kebiasaan, terus kita melakukan pembenaran. Nggak boleh. Nggak boleh. Memang banyak kejadian ya, kejadian sudah janji-janji, akan menikah, akan begini-begini, kenyataannya di hari hanya tidak terjadi. Jika sesuatu nggak benar, ya kita jangan mengikuti sesuatu itu. Kita bicara pada sesuatu yang jalurnya. Jangan bilang itu biasa. Itu biasa, tapi kalau biasa itu nggak benar, ya jangan ditiru. Ya kok. Inilah. Jangan melakukan pembenaran atas kesalahan yang sudah diperbuat. Kalau hal itu terjadi pada dirimu, pada anakmu, pada saya, pada kamu, apa yang kamu lakukan? Atas kebiasaan-kebiasaan yang salah tersebut. Marah pasti. Itu sudah pasti. Hanya di sini, kita harus bisa berpikir dari sudut pandang A dan sudut pandang B. Tidak bisa memihak satu sama lain. Kita harus bicara dengan kejujuran. Karena apa yang terjadi sudah bukan skala keluarga, skala teman. Seperti kalau kita menjalin hubungan, karena kita rakyat biasa, mungkin akan berdampak rasa malu cukup sesama kalangan teman, sesama kalangan keluarga. Tapi di sini berhubung, anak nomor 1 di Indonesia, mau nggak mau, skala nasional bahkan skala internasional akan mengetahui peristiwa ini. Nah, sebagai anak presiden tentunya mempunyai beban moral dalam kehidupannya. Tidak bisa sebebas-bebasnya melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang masak-masak. Jadi harusnya gentle menghadapi permasalahan ini sebelum permasalahan melebar, sebelum permasalahan diendus oleh media sosial. Jadi tidak digoreng-goreng seperti ini. Jadinya pihak ceweknya merasa dirugikan karena hal ini. Sebenarnya masalah cinta, bukan masalah yang bagaimana ya. Tapi berhubung sudah dihujat, sudah dibeginikan, akhirnya si pihak perempuan ini sudah merasa tersakiti, apalagi dihujat, mau nggak mau merasa gimana ya. Kalau saya sendiri menghadapinya tentu stres juga. Ya begitulah teman-teman, kita harus bijak-bijak dalam bermain media sosial. Dan kalau kita sudah berani nongol di media sosial, otomatis kita juga harus berani dikomentari baik dan buruk. Itu sudah merupakan sebuah resikonya. Tapi sebagai netizen kita juga harus bijak dalam berkomentar. Apapun yang kita berbuat tentu akan menuai sebab dan akibat. Mungkin kita bisa bebas berbicara, bisa mengeluarkan semua kata-kata kotor, taburan dan hujatan. Tapi jangan dikira semuanya itu tidak ada balasan. Hidup ini tabur tuai. Apa yang kita tanam dan itu akan berbalas. Ya. Nah, kemudian di sini saya membahas. Ada yang mengatakan semua itu karena mamanya Feli ya, karena kakaknya Feli. Kenapa dia yang nongol? Kenapa enggak Feli yang nongol saat itu? Seperti itu ya. Kita harus bisa melihat kondisi Felicia saat itu. Setelah dilambungkan di langit, dia dijatuhkan sebegitu keras di bumi. Bagaimana kondisinya? Psikologisnya bagaimana? Kalau dia nongol saat itu, tentunya dia akan semakin perih, semakin menderita. Karena publik di Indonesia ada yang fanatik, ada yang cebong, ada yang katut dan lain sebagainya. Dan itu sudah menjadi pertimbangan orang tuanya. Makanya orang tuanya merelakan dirinya menjadi benteng pertahanan untuk Feli dan mengemukakan di publik untuk anaknya. Karena pertimbangan kejiwaan si Feli. Kalian saja kalau putus cinta katakanlah berhubungan sebulan atau beberapa bulan,
kemudian diputus cinta, bagaimana perasaan kalian? Sulit tidur, sulit makan, sedih, nangis setiap hari. Dalam kondisi seperti ini, mampukah kalian bicara di publik? Pasti ogah-ogahan. Kalaupun bicara, pasti tidak akan terkontrol emosinya. Yang terjadi malah mengundang pro kontra yang lebih dalam. Jadi kita jangan menyalahkan di sini karena semua terjadi karena sebab akibat. Dan keluarga Feli saya rasa sudah diam kalau menurut kronologinya ya, setelah di ghosting dia diam, tidak bicara apapun di media sosial. Dia berusaha untuk mencari tahu alasannya dengan caranya sendiri tapi gagal. Kemudian setelah mereka tahu ada fotonya Kaisang dengan Nadia, mulailah mereka berbicara. Otomatis, oh ternyata seperti ini di belakang permasalahan ini, semacam itu. Tapi yang saya rasa permasalahan Nadia dengan Kaisang itu hanya permasalahan kecil. Ada permasalahan yang lebih dominan di sini yang sengaja ditutupi karena memang rahasia. Tidak perlu di blow up di media sosial. Karena kalaupun diceritakan atau dijadikan sebagai alasan berpisahnya, otomatis juga akan kurang bagus karena akan menyakiti pihak perempuannya juga. Jadi mungkin karena alasan-alasan seperti itulah keluarga Pak D dan Kaisang diminta diam, untuk tidak berbicara, untuk tidak memberikan klarifikasi apapun dalam permasalahan ini. Semoga permasalahan ini bisa larut seiring waktu. Namun kerjaan media sosial itu selalu mengait-ngaitkan apa yang diposting Felicia, apa yang diposting ibunya, selalu dikait-kaitkan dengan Kaisang, dan ini menjadikan api lagi. Yang tadinya permasalahan ini sudah lurus, sudah agak dingin, karena dikorek-korek terus, dihubung-hubungkan terus, jadinya meledak lagi. Dan itu membuat Feli dan pihak keluarganya dihujat lagi karena keisengan media-media yang menggoreng-goreng permasalahan tersebut. Nah, makanya harapan Feli ini berharap kalau keluarga Pak D bilang yang sebenarnya, untuk stop membuli, untuk begini, dan begini, mungkin permasalahan ini bisa direda. Makanya dia berharap seperti itu. Tapi harapan tinggal harapan, karena Pak D ini juga orang nomor 1 di Indonesia. Tidak semudah itu melakukan sesuatu tanpa pertimbangan, ya. Jadi alangkah baiknya kita sudahi untuk saling membuli, karena kita juga harus bisa menyadari kalau di posisi Feli seperti apa, di posisi Kaisang juga seperti apa. Yang akan saya prediksi kali ini, kita kembali ke kartu ya. Yang akan saya prediksi kali ini, bagaimanakah kondisi kejiwaan Kaisang saat dia mengungkapkan akan menikahi Feli, kemudian mengghostingnya setelah 2 minggu setelah mengatakan tersebut. Apakah dia memang saat itu betul-betul mencintai Feli, ataukah hanya sekedar lambe turah, ataukah karena ada sesuatu hal yang kemudian dia langsung diem 1000 bahasa. Mari kita ungkap di sini ya guys. 1, 2, 3, menara putus. 4, 5. Jadi di sini sudah terlihat. Di sini ada semacam energi yang luar biasa. Jadi waktu Kaisang mengatakan akan menikahi Feli, memang dia benar-benar mengatakan itu. Benar-benar sangat mencintai Feli di sini. Ada semacam energi yang luar biasa di sini. Ada semacam kekuatan untuk mengatakan seperti itu. Ya, jadi benar-benar saat itu dia memang menyukai Feli, mencintai Feli. Dia berani mengungkapkan itu. Kemudian di sini, namun sayangnya dia tidak mengetahui ke depannya permasalahan hubungannya ini seperti apa. Yang disimpulkan perjalanan, kepolosan, keluguan seseorang. Mungkin dia tidak berpikir panjang akan hal itu. Pikirannya, keluarganya sudah setuju, tidak ada masalah, dan bapaknya juga mengizinkan Felicia ke istana. Otomatis pikirannya dia tidak ada masalah dalam hal ini. Namun sebenarnya
di depannya itu ada semacam penghalang. Satu kaki nampak di tanah, satu kaki nampak di udara. Riskan jatuh, riskan terputus. Ada pengharapan juga ada kekhawatiran. Jadi dua kartu ini bisa diartikan saat mengungkapkan rasa cintanya, rasa keinginan untuk menikahi Felicia saat itu, Kaisang memang benar-benar tulus. Benar-benar ada kejujuran di dalam hatinya jika dia memang ingin menikahi Felicia. Tapi dia tidak tahu kondisi kedepannya ini seperti apa yang dilambangkan ini. Ternyata kondisi kedepannya ini ada sesuatu kejadian yang begitu mendadak dalam 2 minggu itu, dan pada akhirnya membuat hubungan menjadi terputus, menjadi di ghosting, diam 1000 bahasa. Karena ada sebuah kejadian yang secara mendadak terjadi dalam 2 minggu itu, yang membuat hubungan mereka pada akhirnya di ghosting, diputus oleh Kaisang secara sepihak. Dikarenakan di sini ada yang masih setengah-setengah dalam menyikapi kedekatan mereka berdua ini ya. Ada yang masih setengah-setengah dalam menyikapi kedekatan mereka berdua. Sesuatu hal yang menjadikan permasalahan ini muncul. Ya mungkin agak sedikit ada hal-hal yang membuat yang tadinya welcome kepada Feli pada akhirnya menjadi kurang welcome. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Di sini ada semacam rencana diam-diam. Ada semacam alasan yang disembunyikan. Ada semacam pemikiran-pemikiran yang nggak layak untuk dipublikasikan. Ini ya. Jadi ternyata penyebabnya itu. Sebenarnya Kaisang ini juga kasihan juga, karena sebenarnya waktu mengungkapkan, dia begitu polosnya mengungkapkan kepada Feli kalau dia ingin menikahi Feli. Dikarenakan dia tidak mengetahui kondisi medan di depannya seperti apa. Dia mengungkapkan apa adanya karena menurut dia pikirnya masalah cinta ini sudah diketahui kedua belah pihak, tidak ada lagi yang harus disembunyikan, tidak ada lagi yang harus dipertimbangkan, semua sudah clear semacam itu menurut Kaisang. Makanya dia ngomong ke Feli, saya akan menikahimu. Namun kenyataannya ada semacam kejadian yang tiba-tiba terjadi dalam 2 minggu itu yang dilambangkan menara putus. Dikarenakan ada ini dan ini. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin tadinya welcome kepada Feli yang kemudian menjadi melemah dikarenakan sesuatu hal. Dan pertimbangan-pertimbangan itu kita tahu sendiri masih belum di blow up, masih disembunyikan, masih ditutupi dikarenakan kita juga harus memahami Pak D ini adalah orang nomor 1 di Indonesia, kepala negara, simbol negara, tidak bisa mengungkapkan seperti kita ngomong bla 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 di muka publik, nggak bisa karena ada aturan-aturannya juga membawa nama besar negara. Jadi seperti itu ya guys. Jadi kalau dibilang Kaisang main-main dengan Feli, sebenarnya tidak, karena di sini ada simbol ini. Tapi ada semacam kejadian yang terjadi di dalam 2 minggu itu yang memutuskan hubungan mereka berdua. Dan karena sesuatu hal, diam lebih baik buat mereka. Tapi kediaman ini berimbas kurang baik pada keluarga Feli. Seperti itu. Jadi semoga saja masalah ini cepat kelar. Dan buat yang sudah membuli, baik membuli Kaisang maupun membuli Feli, sudahi permasalahan ini. Biar baik Kaisang dengan Feli yang menjadi korban ini bisa hidup lebih tenang lagi, bisa hidup lebih nyaman lagi, melanjutkan kehidupannya ke arah yang lebih baik ya, karena mereka ini masih muda, perjalanan hidupnya masih panjang. Dan juga nggak bagus untuk membuli, menghujat, itu nggak bagus. Mungkin kamu nggak merasakan akibatnya saat ini karena kamu bebas mengutarakan pendapatmu. Tapi yang namanya perbuatan itu tebar tuai. Apa yang kamu tanam akan berbuah dari suatu saat, sekalipun itu hanya sekedar tulisan, komentar, atau ucapannya. Ini ya, jadi sudahi permasalahan ini. Kita doakan kedua belah pihak ini bisa tenang kembali. Dan buat media juga jangan menggoreng-goreng permasalahan ini.
Semoga saja keduanya belah pihak bisa hidup tenang ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk permasalahan Kaisang dengan Feli. Semoga sukses selalu buat mereka berdua.